Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Puji Astuti SPD, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 1250311720059. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Miftahus Sa'adah Wirosari pada kelas 10 dengan tema asuransi, bank, dan koperasi syariah untuk perekonomian umat dan bisnis yang maslahah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Terlebih dahulu kita absen dulu ya. Afnan Amiruzidan, Hadir. Elsa Nur Fadilah, Ifatul Maula, Khairatun Nisa, Nur Farah Atika, Pranindi Wuri Asih, Putri Febrianti, Siti Azifatil Azifah, Syahid Alwi, Syarifah Laila Tunisha, Tagariza Abdullah, Zeril Puspitasari, Zora Adelia. Nah, semuanya hadir semua ya. Ya. Setelah sudah kita absen, semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Lagu Indonesia Raya. Yuk semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku,
Semuanya diharapkan duduk kembali. Untuk materi kali ini kita nanti belajar tentang asuransi, bank, dan koperasi syariah untuk perekonomian umat dan bisnis yang maslahah. Sebelum kita pembelajaran lebih lanjut, mari kita ice breaking terlebih dahulu, yuk. Semuanya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat. Tepuk 4, tepuk 5. Siap belajar? Siap. Yuk. Dan untuk tujuan pembelajaran pada bab ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan definisi, dasar hukum, prinsip dan tujuan asuransi, bank serta koperasi syariah. Yang kedua yaitu peserta didik mampu membedakan sistem syariah dengan konvensional. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi dalam bentuk mind map atau poster atau presentasi yang lain. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu menunjukkan sikap peduli dan bertanggung jawab dalam kerja kelompok. Yuk kita sama-sama terlebih dahulu di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 itu sudah dijelaskan. Kita baca bareng-bareng terlebih dahulu ya. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yadullu ya. Berarti per kelompok yuk satu-satu. Mulai dari kelompok 1. Ini sekarang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Yuk kelompok 1 yuk dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Mas dibaca. Dan ini ada sebuah video yaitu kisah inspiratif tentang praktek ekonomi syariah. Ini nanti coba diberi ulasan ya. Hikmah dari Bapak ini itu apa dari video ini? Sebentar, tak putarkan terlebih dahulu. Habis sholat subuh, agenda hari ini kami datangan ke pasar. Semoga hari ini jadi berkah. Amin.
kemarin ini harus terus deh. Coba mas, saya dulu ya. Mas Ria, ini kayaknya motornya aku ya mas, harus turun mesin mas. Apa enggak ganti baru aja mas? Waduh, bermesin mas. Wah, harus ganti baru. Sebenarnya tuh pengen kan mas ganti baru, tapi uangnya tuh buat terus pakai mas. Nah, oh, Mas Ria, oh iya aja mas, biar aja mas. Sebenarnya tuh saya mau kredit kosannya, tapi itu saya takut tiba mas. Kan Mas Ria nanti bisa jadi kalau kreditnya tanpa riba mas. Nanti tak kasih alamatnya mas. Ataupun nanti Mas bisa buka gedenya aja mas. Itu gitu kok. Ibu lalu saya mas katanya. Itu tadi buka dua aja mas. Oke, masih ya mas. Apa ini? Oh, Mas Ria, pembiayaan aja mas, penjaga aja mas. Sebenarnya tuh saya mau kredit mas Anies, tapi saya tak tiba mas. Nah Mas Ria, nanti juga BUMD kita uang transaksinya tanpa riba mas. Nanti tak kasih alamatnya mas. Ataupun nanti Mas bisa buka gedenya aja mas. Itu gitu. Ibu lalu sekarang katanya. Itu tante buka dua aja mas. Oke, pasti ya Mas Anies. Maaf, dengan Bapak siapa? Saya Mas dari wartawan. Oh, Pak Reza, saya Pak Reza. Saya mau biasa motor, Mas. Tapi itu saya boleh gimana caranya? Ya, Allah siapa? Jadi begini Pak, saya jelaskan tadi untuk transaksi debat kami menggunakan skema roda atau jalan kelima. Yang mana sini kami ada 3 komponen. Komponen pertama adalah BLT bayi, kedua mentah, dan ketiga adalah sekalian. Dan dalamnya adalah kami Pak. Mitra adalah Pak Reza, dan supplier di sini adalah pihak penyedia barangnya. Misalnya dalam kasus ini Pak Reza dibuka motor, berarti nanti suppliernya adalah suatu atau bila komanya. Nah prosesnya yang pertama mitra dan BLT untuk memesan atau meminta barang kepada BLT belikan misalnya motor. Kemudian nanti BLT akan memberikan motor tersebut dari supplier. Nah setelah motor dapat kami beli, baru kami jual lagi kepada Pak Reza secara kredit dalam jangka waktu yang telah disepakati. Nah nanti BLT akan mengambil keuntungan Pak dari sini. Misalnya harganya telah disepakati berapa. Nah dari situ nanti tinggal Pak Reza mengangsur kepada kami dalam jangka waktu yang telah disepakati. Nah kemudian Pak, transaksinya ini Pak jadinya buat kami telah memiliki barangnya dulu, harga telah kita sepakati sama, dan kami tidak menerima denda atau meminta denda Pak jika ada kesalahan kesulitan. Seperti itu Pak Reza. Oh, jadi nanti saya menerima motornya ya Mas? Betul Pak Reza, jadi kami nanti memberikan ke Pak Reza adalah dalam bentuk motornya, bukan uang yang kita berikan, tapi motor yang kita berikan. Seperti itu Pak Reza. Oh gitu.
kemudian persyaratannya macam. Untuk persyaratannya Pak, yang pertama mengisikan formulir. Nah, untuk formulirnya nanti bisa saya bawakan Pak. Nah, berikut formulirnya nanti mau dilengkapi ya Pak ya. Baik Mas, saya lengkapi dulu persyaratannya jika sudah lengkap saya langsung sini Mas. Baik Pak Eda, pokok ini kita dibawa dulu. Nanti apabila sudah lengkapnya saya tunggu untuk pengumpulan lengkapnya ya Pak ya. Oke, nama Pak Eda. Mari Pak, silakan masuk di ruang tamu. Baik Mas. Apa terlebih dahulu ya Pak, Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini silakan Bapak ditandatangani. Di sini Pak. Betul Bapak. Terima kasih Pak. Sama-sama di Di sini lampu ratingnya hidup ya Pak. Kilometer personnya masih 0 ya Pak. Baik Pak, saya sarankan kunci dan buku panduannya ya Pak. Mari Pak, kita foto bersama. Nomor satu apa? Hikmah yang dari Pak Reza, kejadian Pak Reza itu tadi apa? Yang dapat diambil? Hah? Yang baru, terus terhindar dari riba, ya. Mogok di jalan. Apa? Kalau kedua, apa hikmah dari yang dapat kita ambil dari kejadian kisah tadi, dari kisah Pak Reza itu tadi? terhindar dari riba. Apalagi? Tidak Pada intinya kisah inspiratif itu tadi adalah lanjut materi ini yaitu tentang definisi asuransi ya. Asuransi adalah perjanjian antara pihak penanggung atau perusahaan asuransi dan tertanggung yang disebut nasabah, di mana tertanggung membayar premi untuk mendapatkan perlindungan finansial atas kerugian, kerusakan, atau kematian dan akibat peristiwa yang tidak pasti di masa depan, sehingga beban finansial akibat kejadian tersebut dapat ditanggung sebagai atau seluruhnya oleh penanggung. Itu adalah asuransi. Kalau bank, kalian tahu bank? Tahu ya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, serta menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan jasa keuangan lainnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencari keuntungan. Itu adalah bank. Beda lagi dengan koperasi syariah. Kalau koperasi syariah itu adalah lembaga ekonomi berbasis syariat Islam yang bertujuan menyejahterakan anggotanya melalui aktivitas usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti menghindari riba atau yang dinamakan bunga atau gharar,
dan spekulasi. Koperasi syariah ini menjalankan kegiatan usaha seperti simpanan, pembiayaan, dan investasi dengan sistem bagi hasil, serta kegiatan sosial seperti pengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Itu adalah definisi dari koperasi syariat Islam. Dan sekarang lanjut adalah dasar-dasar hukum. Dasar-dasar hukum bank ini adalah di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 serta peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur serta secara rinci prinsip-prinsip operasional dan pengawasan bank seperti prinsip kehati-hatian. Dan yang kedua adalah dasar hukum asuransi di Indonesia ini dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang berlaku saat ini, menggantikan undang-undang sebelumnya. Undang-undang ini mengatur segala hal terkait asuransi, termasuk pendirian perusahaan, tata kelola, hak dan kewajiban, serta perusahaan dan nasabah, serta pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Untuk asuransi syariah, dasar hukumnya meliputi prinsip-prinsip dalam Al-Quran dan hadis, serta fatwa Dewan Syariah Nasional atau MUI. Dan yang terakhir ini ada dasar hukum koperasi syariah. Dasar hukum koperasi syariah adalah Al-Quran dan hadis tentang prinsip tolong-menolong atau ta'awun dan saling menguatkan atau tafakul. Pancasila seperti sila kelima yang berbunyi apa? Sila kelima dari Pancasila? Keadilan sosial bagi seluruh. Ya. Selain itu pasal 33 ayat 1 dalam Undang-Undang 1945 hasil amandemen berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yaitu peraturan nomor 16 Permen UKM 9/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Peraturan tersebut merupakan regulasi terbaru untuk mengatur tata kelola koperasi syariah Indonesia. Dan sekarang adalah prinsip-prinsipnya. Yang pertama, prinsip-prinsip bank mencakup kepercayaan, kehati-hatian, kerahasiaan, dan mengenal nasabah untuk melindungi dana masyarakat, serta prinsip tata kelola yang baik seperti transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan manajemen yang bertanggung jawab, dan prinsip keberlanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif ya. Prinsip-prinsip ini berlaku bagi bank konvensional dan bank syariah. Meskipun bank syariah juga beroperasi berdasarkan prinsip syariat Islam seperti bagi hasil bukan bunga ya. Yang kedua, prinsip-prinsip dasar asuransi, yaitu pedoman yang mengatur hubungan antara
tetanggung dan penanggung, memastikan keadilan, transparansi, dan saling percaya. Dalam kontrak asuransi, prinsip-prinsip utamanya meliputi insurable interest atau kepentingan yang diasuransikan. Yang kedua yaitu tentang iktikat baik dan ganti rugi serta subrogasi. Dan terakhir yaitu penyebab utama. Ini adalah prinsip dasar asuransi. Dan untuk prinsip koperasi syariah ini adalah meliputi tidak adanya riba, penggunaan akad syariah seperti murabahah dan mudharabah, keadilan dan transparansi, pelaksanaan musyawarah dan demokrasi anggota, serta fokus pada tujuan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat. Selain dari tujuan ekonomi, prinsip ini bertujuan membangun ekonomi yang adil, setara, dan berkah dengan berlandaskan syariat Islam. Dan ini ada tujuannya. Tujuan dari bank di Indonesia ini adalah untuk menghimpun dari penyalur dana masyarakat untuk menunjang pembangunan nasional demi meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional serta meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Serta spesifikasi bank juga berfungsi sebagai tempat menyimpan uang yang aman dan menyediakan berbagai jasa keuangan untuk kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat. Dan tujuan utama dari asuransi ini adalah memberikan perlindungan finansial, ya. Memberikan perlindungan finansial atas resiko atau kerugian akibat kejadian tak terduga seperti penyakit, kecelakaan, atau kematian, sehingga beban keuangan dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi. Asuransi juga bertujuan untuk memastikan kepastian finansial jangka panjang untuk melindungi aset kalian, mendukung perencanaan masa depan seperti pendidikan anak, serta memberikan rasa aman dengan ketenangan bagi tertanggung. Jadi yang memiliki asuransi ini merasa aman. Oh ya, hidupku sudah ada asuransi gitu. Dan tujuan dari utama koperasi syariah ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat melalui prinsip-prinsip syariah Islam dengan cara yang adil, sehat, dan tanpa riba, serta menjalankan fungsi sosial untuk mendistribusikan kekayaan serta merata dan memberdayakan ekonomi umat. Koperasi syariah juga bertujuan untuk membangun perekonomian nasional berdasarkan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, serta mendorong kualitas sumber daya manusia anggotanya agar lebih aman dan profesional. Ini ada LKPD, nanti Bu Tuti bagikan satu kelompok satu ya, dan ada waktunya 45 menit untuk berdiskusinya. Satu, kelompok 2, kelompok 3, yuk.
Ya. Ya, ini sudah 45 menit, sudah selesai. Waktunya untuk presentasi. Yuk dari kelompok 1, yuk maju presentasi. Kelompok 1 persiapan untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Yuk, kelompok 1 yuk. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi. Prinsip asuransi syariah meliputi tidak adanya riba, penggunaan akad syariah seperti murabah dan mudharabah, keadilan dan transparansi, saling percaya. Prinsip asuransi syariah didasarkan pada konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, di mana peserta saling menjamin dan menanggung resiko bersama dengan menggunakan akad tafakul secara sukarela. Prinsip utama tolong-menolong. Peserta asuransi saling membantu dan menanggung resiko bersama. Kerjasama dan rasa tanggung jawab peserta dan perusahaan memiliki tanggung jawab bersama untuk saling membantu dan menjalankan akad dengan amanah dan adil. Prinsip akad yang jelas, akad harus transparan dan berdasarkan kesepakatan antara peserta dan perusahaan. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil LKPD, materi asuransi dan memperbankan syariah. Tujuan agar dapat menganalisis perbedaan sistem syariah dan konvensional dalam asuransi serta perbankan, lalu menyajikannya dalam bentuk poster atau flyer digital. Kami akan menjelaskan hasil diskusi tentang produk bank syariah, wadiah, dan mudharabah. Produk bank syariah, wadiah, dan mudharabah. Produk bank syariah adalah layanan keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam, terutama menghindari riba, bunga, gharar, ketidakpastian, dan maisir, spekulasi. Produk bank syariah seperti murabahah, jual beli dengan margin keuntungan, mudharabah bagi hasil kemitraan. Jenis produk bank syariah: A. Simpanan, tabungan syariah, akad, wadiah, atau mudharabah. B. Pembiayaan, mudharabah, jual beli dengan margin keuntungan, mudharabah bagi hasil. C. Layanan jasa, kartu debit syariah tanpa bunga, layanan transfer dan remitansi. Sekian dari kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kesimpulannya ya, untuk manfaat koperasi syariah bagi perekonomian umat dan kehidupan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui sistem ekonomi yang adil, tanpa riba, dan sesuai prinsip syariat. Nah, koperasi syariah ini memberdayakan ekonomi anggotanya dengan sistem bagi hasil, membantu usaha mikro dan kecil atau UMKM, serta mendorong pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab. Selain itu, koperasi syariah juga memperkuat solidaritas, memperluas kesempatan kerja, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dari pembelajaran tadi, menurut kalian manfaat untuk kehidupan sehari-hari apa yang dapat diambil? Dan ini nanti ada tugas untuk kalian, yaitu membuat poster atau flyer digital tentang asuransi syariah dan diunggah di media sosial kalian masing-masing, dan tautan itu
nanti dikirim ke Bu Tuti ya. Ya. Dan cukup sekian ya pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Cukup sekian, akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.